Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat blog secara gratis di Blogspot. Langkah pertama yang harus kita lakukan mengunjungi blogger.com. Setelah sampai di halaman blogger.com, langsung ke pojok kanan atas kita klik sign in. Kemudian setelah sampai di halaman ini, kita tinggal memasukkan alamat email kita terlebih dahulu. Dan ini dia tampilan awal dari Blogger itu sendiri. Untuk membuat blog tinggal kita klik buat blog baru, kemudian masukkan judul. Di sini saya masukkan tutorial membuat blog. Kemudian untuk alamatnya pilih yang belum pernah digunakan. Setelah itu kita klik buat blog. Nah, untuk pemberitahuan ini kita pencet lain kali saja. Dan ini dia dashboard dari blog kita. Selanjutnya kita akan coba mengganti tema dari blog kita ini. Karena jika kita lihat, blog kita masih memiliki tampilan yang sangat sederhana sekali. Untuk mengubahnya, saya sudah sediakan template di deskripsi box, silahkan di-download. Setelah berhasil di-download, kita pergi ke tema. Kemudian sampai di tema, kita ke kanan atas, cadangkan atau pulihkan. Kemudian kita browse atau cari di mana kita menyimpan template yang sudah di-download dari deskripsi box tadi. Kemudian kita klik upload. Dan seketika juga tampilan blog kita sudah berubah. Kita tinggal reload untuk melihat tampilan barunya. Dan ini adalah tampilan baru dari blog kita. Selanjutnya saya akan coba memberitahu bagaimana cara membuat postingan baru. Untuk itu kita pergi ke icon entry baru ini. Nah, karena ini baru tutorial, saya akan mencoba melakukan copy paste artikel, dimana artikel yang akan saya copy paste ini juga berasal dari blog saya sendiri. Ini dia blog saya, Blogger. Misalnya saja kita akan membuat postingan mengenai virus corona. Nah, langkah selanjutnya kita copy paste judulnya terlebih dahulu. Kemudian masukkan ke bagian judul postingan. Kita kembali ke blog saya tadi. Setelah itu kita copy paste bagian artikelnya. Nah, ini dia artikel yang sudah saya pindahkan dari blog saya tadi. Karena tadi di blog saya ada gambar, kita juga akan coba memasukkan gambar ke postingan kita. Untuk mengambil gambar dari blog saya ini tinggal diklik kanan, kemudian save image as. Nah, setelah itu kita pergi ke entry ini. Setelah kita sampai ke sini, kita klik icon picture. Nah, kemudian klik pilih file. Lalu kita cari di mana kita menyimpan gambar yang telah kita download tadi. Setelah proses uploadnya selesai, kita klik gambarnya, kemudian X select tick. Nah, setelah gambarnya masuk, kita bisa menyesuaikan ukurannya. Ada 4 pilihan ukuran. Silakan buat sesuai selera. Nah, setelah semuanya selesai, kita tinggal melakukan publikasi dari artikel tersebut. Dan sekarang blog kita sudah mempunyai satu artikel baru. Kita bisa menceknya dengan melakukan reload di blog ini. Dan ini dia artikel pertama kita sudah masuk. Nah, jika kita lihat di sini, menunya masih sesuai bawaan template atau masih defaultnya. Bacaannya masih menu, submenu seperti itu. Dan kita akan mencoba menukarnya. Sebelum itu, kita akan membuat beberapa postingan terlebih dahulu agar bisa dimasukkan ke dalam masing-masing menu. Nah, di sini saya sudah punya 2 postingan. Kita akan coba memberikan label kepada 2 postingan ini. Caranya dengan mengklik icon ini, kemudian klik label baru. Misalnya kita masukkan labelnya corona. Nah, setelah itu klik OK. Dan
kedua postingan ini sudah dilabeli dengan label Corona. Kemudian kita pergi ke tema. Di sini kita pilih edit HTML. Setelah sampai di sini kita klik Ctrl plus F. Nah, untuk menimbulkan menu pencarian. Kita cari kata menu 1. Kemudian klik enter. Nah, di sini akan kita temui beberapa menu dan submenu yang dapat kita gunakan. Tanda pagar ini sendiri dapat diisi dengan link. Kemudian menu ini merupakan nama tampilannya. Untuk menu ini dapat kita tukar sesuai dengan kebutuhan. Nah, semua menu-menu tadi sudah saya ganti dengan menu yang sesuai dengan tema blog yang akan kita buat. Misalnya saja blog yang akan kita buat ini bertema virus. Dan ini dia nama-nama menunya. Nah, setiap tanda pagar yang ada di sini dapat kita tukar dengan link tujuannya. Agar nanti ketika kita mengklik menu-menu ini, kita langsung dialihkan ke halaman tersebut. Misalnya saja yang halaman home. Kita harus kembali dulu ke home blog kita. Nah, ini adalah halaman home dari blog kita. Kita dapat mengcopy linknya. Kemudian setelah kita copy, kita pastekan di menu home ini, di tanda pagarnya. Begitu juga seterusnya yang about, kontak, dan juga untuk yang virus corona ini kita bisa mengambil link dari label dari blog kita. Karena tadi di awal kita sudah membuat label Corona. Nah, sebelumnya kita simpan dulu temanya. Kemudian kita reload blog kita. Dan dapat dilihat menu-menu dari blognya sudah berubah sesuai dengan keinginan kita tadi. Dan jika kita klik menu home, maka dia akan kembali ke homepage dari blog kita sendiri. Namun jika kita klik menu-menu yang lain, dia tidak akan berpengaruh apa-apa karena tadi di bagian HTML-nya ini masih dalam berbentuk pagar atau belum diisi dengan link. Nah, di sini ada label Corona. Kita klik dulu label Coronanya. Kemudian kita ambil linknya ini, kita copy pastekan ke HTML menu yang berjudul virus corona. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik simpan tema dan kita bisa tinjau di blog kita. Pertama kita klik menu home. Dan sekarang kita berada di posisi homepage blog kita. Bagaimana kalau kita klik virus corona? Dan kita akan dialihkan ke artikel-artikel yang berisi tentang virus corona. Begitu juga untuk menu-menu yang lainnya, kita dapat sesuaikan sendiri di HTML ini. Di HTML menu-menunya ini, setiap bagian yang pagar ini kita isi dengan link. Nah, untuk mendapatkan linknya kita buat label terlebih dahulu di sini tadi. Misalnya nanti kita mempunyai postingan yang lain, kemudian dengan label yang baru kita tinggal buat label baru. Misalnya saja kita membuat label flu burung. Nah, seperti itu. Maka nanti di blog kita akan tampil label yang baru. Nah, ini label flu burung. Seperti itu dia. Nah, sekian untuk pembuatan label dan juga pembuatan menu pada blog. Kemudian langkah yang terakhir yang ingin saya beritahukan yaitu bagaimana cara mengedit sidebar atau bagian samping dari blog kita. Untuk itu kita pergi ke menu tata letak atau layout. Nah, semua bagian samping pada blog kita ada terletak di sini. Cari blog ini. Nah, ini dia cari blog ini. Jika kita tidak menginginkan widget tersebut, kita tinggal menghapusnya. Nah, itu dia cara menghapus sidebar. Lalu bagaimana dengan menambahkan sesuatu yang lain? Misalnya kita ingin menambahkan video. Nah, kita buka YouTube dulu kalau begitu ya. Kita buka YouTube. Karena ini contoh, saya akan membuka
channel saya saja. Kita klik video yang ingin kita masukkan ke blog kita, kemudian kita klik tanda bagikan ini. Nah, maka akan muncul pilihan untuk embed. Kita klik embed, kemudian kita copy paste semua kode-kode ini. Kita kembali ke halaman layout tadi, kita pilih tambahkan gadget. Nah, ini dia tambahkan gadget. Kemudian kita pilih HTML JavaScript. Kita masukkan embed kode dari YouTube tadi ke dalam kolom konten ini. Kemudian klik simpan dan klik simpan setelan. Ini adalah video yang kita masukkan dari YouTube tadi. Untuk melihatnya kita bisa reload halaman blog kita. Nah, ini dia sudah muncul video yang kita masukkan tadi. Posisinya di atas. Jika kita ingin merubah posisinya, tinggal mengubah posisi dari widget ini. Kita tinggal turunkan ke bawah, mungkin sampai ke bawah kali. Kemudian kita jangan lupa simpan setelannya dan kita reload lagi. Dan video kita sudah pindah ke bawah. Seperti itu untuk membuat widgetnya dan juga untuk memindahkan posisinya. Nah, misalnya kita ingin memasukkan gambar ke dalam sidebarnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita cari gambar yang ingin kita masukkan. Misalnya tentang corona. Kita klik kanan pada gambar yang ingin kita tampilkan. Kita klik view image. Kemudian kita klik kanan lagi, kita klik inspect element. Nah, pada bagian image src ini kita klik Ctrl C. Kemudian kita pastekan kodenya ke JavaScript, sama seperti menambahkan video tadi. Kita juga masukkan ke dalam kolom konten. Kemudian itu klik simpan dan simpan setelan. Kita reload lagi blognya. Nah, akan timbul gambar yang tadi. Gambar yang di bawah ini tadi sudah saya tambahkan terlebih dahulu. Oke. Dan sekarang bagaimana caranya kita menambahkan map? Misalnya saja kita ingin menambahkan suatu wilayah yang identik dengan blog kita. Kita kunjungi mapnya dulu. Misalnya di sini Rumah Sakit Bakti Mulia. Nah, kita klik bagikan, kemudian sematkan peta, dan di sini akan timbul kode yang dapat kita gunakan. Kita klik salin HTML. Setelah disalin, kita pergi ke layout lagi, kita tambahkan gadget. Kita tambahkan lagi HTML JavaScript-nya dan juga masukkan ke kolom konten. Kemudian klik simpan dan kita reload blognya. Nah, di sini mapnya sudah tampil. Perlu diketahui juga, semakin banyak sidebar yang kita masukkan ke blog kita, maka loading dari blog kita akan semakin berat. Oleh karena itu, manfaatkan sidebar dengan memasukkan item-item yang memang betul-betul dibutuhkan untuk menunjang tampilan blog. Oke kawan-kawan, sekian dulu tutorial dari saya untuk membuat blog secara gratis. Jika kalian ada yang belum paham, silahkan tanyakan, dan jika tertinggal silahkan di pause dulu videonya atau diulang kembali. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.